tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, nggak dikerjakan. Masuk gara-gara video pun. Enggak loh, harusnya motivasinya ya jangan karena enggak dapat nilai, karena video pun. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, motivasinya jangan karena ingin dihargai, akan dapat penghargaan, atau takut dihukum. Tapi motivasinya itu Anda mau ingin apa? Salah satunya misalkan ingin dapat ilmu, atau seperti yang tadi disampaikan di khotbah Jumat, kan baru Jumatan ya. Jangan lagi. Apa yang disampaikan di khotbah Jumat tadi? Gitu. Yang paling utama jadi kalau punya motivasi seperti itu, yang lain itu ini juga dijawab sesuai kondisi dulu ya. Kalau nggak jujur, oke ya. Kalau jujur kan alhamdulillah, berarti sepanjang dari dalam diri kan sudah punya cuma jujur. Orang jujur ini pasti nyaman, betul nggak? Nah, padahal salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa nyaman, rasa aman. Kalau nggak jujur, bagi konangan uang, kadang-kadang lampu merah bagi polisi, dan kalau jujur lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lowe. Tapi main sampai itu kalau nyaman itu tahun lampu merah. Nah, termasuk di kegiatan ini ya, salah satu pemenuhan kebutuhan adalah merasa dihargai, merasa dicintai. Oleh siapa? Oleh diri sendiri, utamanya oleh teman, oleh guru. Ya. Kalau nggak merasa seperti itu kan rasanya dia merasa dibully. Terus ya, omongan kasar dikit, atau merasa tidak merasa dicintai. Itu semua kalau bisa, maka di dalam pikiran kita harus selalu berpikir positif, sehingga tidak selalu merasa curiga, dikit-dikit curiga, dikit-dikit akhirnya gosip, ya, akhirnya jadi salah paham. Itu bukan cuma tukar tapi salah. Kira-kira seperti itu. Siap. Ya, siap ya? Siap. Iya. Indonesia harus siap. Oke, kalau Indonesia menyebar khususnya 10.5 sehebat apapun 10.6 tidak ada masalah. Positifnya kelihatan. Ruangnya misalnya ya waktu diskusi bagus, memang diskusi harus ramai. Kalau diskusi kita mengidentifikasi tentang kegiatan-kegiatan perundingan, kemudian menjawab refleksinya, muncullah rasa aman kita dimanapun tempat,
tidak merasa dibully, aman. Itu kan salah satu kebutuhan kita, merasa aman. Butuh aman? Butuh. Caranya? Dia apa? Aman itu kan adanya di sini ya. Orang yang merasa tidak aman di sini rame-rame takut. Jangan-jangan nanti ada yang dunia. Cari tempat sepi, di tempat sepi pun takut. Ini gunawan dulu. Gunawan tiba-tiba dari belakang saya nyerang karena nggak aman. Aman, merasa aman, hidup di sini merasa aman. Pusing, kalau berbeda Indonesia nggak perang. Boleh rasa aman sampai ya. Perang ekonomi, sekedar ekonomi tidak apa-apa. Untuk bahwa ekonomi oleh Kena sing host Pak, panas. Ada yang masuk? Ada. Berapa? 1. Siapa? Angger. Terus Angger. Hadir. Tahu. Ada izinnya. Sudah sering nggak masuk? Baru hari ini. Yang lain yang sering nggak masuk siapa? Ada Pak. Tangan juga disebut. Satu jam awal saya minta waktu. Belum tentang pelajaran ya. Saya ingin membahas tentang. Saya minta bantuannya sebenarnya membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti teknisnya saya bentuk kelompok. Tiap-tiap kelompok nanti mengusulkan apa yang akan disepakati bersama oleh kelas. Paham ya? Makasih. Terus direkam guru. Nanti saya bagi menjadi masing-masing 4 orang tiap kelompok. Ya, misalkan ini 1, 2, mungkin yang sendirian boleh ikut kemana terserah ya. Tapi ada yang 5 mungkin ini atau mungkin nggak perlu itu ya. 3 berarti sampean 3 ya. Halo. Mungkin 5 orang nanti ya. Nah, boleh kok terserah. Boleh terserah. Ya nggak apa-apa, mau gabung seperti itu mau kalau mau. Yang penting saya ambil enjoy-nya saja. Makanya tadi saya bentuk berhadapan gini kan biar gampang ya. Tapi kalau ada Pak saya biar enak gabungin orang, oke ya. Oke ya. Tugasnya nanti akan saya kasih tahu setelah membentuk kelompok seperti itu. Mohon sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, kalau satu kelompok ini berarti silakan berhadapan. Kursinya digeser berhadapan. Yang perlu pindah silakan pindah. Oke, silakan. Cepat, ayo. Nanti silakan ya. Ya. Sini nanti. Halo. Nanti tiap kelompok saya kasih ini ya. Kasih ini biar beda nanti satu baris seperti ini saya kasih beda. Tiap kelompok saya kasih 1. Kalau butuh karena kurang usulannya terlalu banyak boleh minta lagi. Oke, ya. Jangan lupa nulisnya di bagian depan ya. Karena yang bisa nempelkan belakangnya. Oke ya. Satu. Ini sini.
Ya, satu dulu. Nanti kalau kurang ambil kuning ya nanti agak. Kenapa Pak satu ini? Ada satu jam ini ya, nanti yang satu jam berikutnya kita akan belajar. Oke, perhatikan yang kelompok ini saya ingin minta masukannya. Kelompok sini ada dua kelompok. Kalau nanti kurang boleh tambah ya. Terkait ketertiban kelas. Masukan. Iya, bagaimana usul selama pelajaran tidak boleh ngomong sendiri. Selama pelajaran tidak boleh menyalakan HP. Selama pelajaran itu boleh. Gimana? Pakai konsekuensi. Iya. Pakai konsekuensinya. Nah, makanya kalau hanya satu atau dua kan cukup. Kalau banyak minta lagi. Oke ya. Kalau di sini, kalau tadi kan tentang kondisi di kelas ya, ketertiban di kelas ini. Ini pada saat diskusi. Oke? Selama diskusi, seluruh siswa harus aktif mengikuti. Selama diskusi, kalau ada yang bertanya, ya, atau kalau ada yang usul, harap menghargai dan sebagainya dan sebagainya. Diskusikan, paham ya? Oke, ini ya. Yang ini tentang tugas. Tugas. Paham ya? Tugas itu bisa PR, bisa mengerjakan soal-soal di kelas dan sebagainya. Paham? Jadi sekali lagi kalau kurang boleh nanti minta tambahan dan konsekuensi jangan lupa. Oke? Yang kelompok ini berarti tentang kerapian termasuk atribut sepatu, kaki, baju dan sebagainya. Oke ya? Oh bisa. Ya, silakan dimulai. 10 menit ya? 10 menit ya? Keluar saya. Ya, kalau apa kebetulannya? Oke, berarti sampai jam 10, jam 11:15. Oke, hadir ya? Oke. Serius, jadi jangan ada yang usul misalkan tidak boleh itu kemudian ya kalau mau misalnya di sini mau memasukkan boleh makan boleh minum kira-kira pantas tapi kalau bisa ada yang yang sudah boleh ditempelkan ke sini sesuai dengan usaha sesuai tentang apa dan ini tentang apa tadi? Rapian betul.
ya. Bukan nambah. Ya. Ini perhatikan. Kalau tidak setuju boleh diprotes. Untuk yang tertentukan ketertiban tidak boleh ramai saat diterangkan. Konsekuensinya tugasnya ditambahin dong. Tambahin satu nomor. Kalau nggak ada tugas, berarti dapat tugas sendiri dia. Tidak boleh menyalakan HP kecuali disuruh guru. Artinya tidak sampai pulang. Kalau Mbak masuk kelas push up 30 kali. Stand up comedy. Berapa lagi? Enggak, dua itu.
Yang keempat, tidak boleh tidur. Oke, kalau ketiduran atau sengaja tidur, menjelaskan materi yang diterangkan. Kalau ketiduran kan nggak apa-apa. Anda dulunya tiba-tiba nah, orang mau buku ini tadi berarti sengaja tidur. Ya. Ini terlambat kok tugas sebelumnya. Suatu waktu yang diberikan saat izin ke toilet 10 menit. Kalau lebih dihukum. Kita jam. Saya tambah 15 menit. Ada penjelasan lain. Ya. 15 menit kecuali ada aktivitas yang sangat penting. 15 menit. Kecuali memberikan makanan untuk semua teman satu kelas. Dilarang memakai HP juga lagi. Dilarang bicara sendiri buat gaduh. Kalau melanggar suruh maju ke depan atau merangkum pelajaran tersebut tadi ya. Jadi di sini ada ya. Tadi ini bonus apa ini maju ke depan. Dia menjelaskannya maju ke depan ya. Dilarang tidur. Suruh keluar cuci muka. Ya tadi ya. Tadi di sini cuci muka dulu, kemudian menjelaskan materi. Cuci muka sebenarnya 15 menit. Ya, bagi ini materi ini 15 menit. Enak. Kesempatan izin keluar hanya 1 kali. Kecuali penting kecuali sembelih gak apa-apa. Sembelih itu bener. Ya Pak. Tidak mengerjakan tugas konsekuensinya keluar kelas dan diberi poin plus. Satu, dikeluarkan kelas. Jika mengumpulkan tugas diberi poin plus. Jika mengerjakan tugas dengan terlambat konsekuensinya diberi tugas tambahan. Jika ada ulangan mendadak diberi waktu luang untuk belajar dulu. Lumayan. Iya benar, lumayan. Ada yang nggak setuju? Setuju semua. Dilarang mengerjakan tugas lain saat pelajaran. Konsekuensinya menyapu satu ruang kelas. Kecuali diizinkan ibunya gitu ya. Kecuali ya, kecuali. Yang tidak mengerjakan tugas disuruh mengerjakan di luar kelas. Sama seperti yang pertama, suruh keluar, kemudian mengerjakan di luar gitu ya.
tidak mengumpulkan PR, bawa ke sana, tidak mengerjakan tugas, dikasih tugas tambahan. Boleh Pak. Nanti ada bonus disuruh keluar mengerjakan tugas, ditambahin tugas lagi. Jangan Pak. Tidak. Oh, tidak. Tidak saya keluar kok. Tapi tidak harus jalan Pak. Ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Ya. Kaitannya dengan yang pertama, boleh jadi tugasnya itu menjelaskan juga. Jadi, Pak, itu keluar mengerjakan tugas, Pak. Ini kan saat pelajaran, bukan tugas di rumah. Oke ya? Oke. Ya. Jika tidak itu berpartisipasi kerja kelompok, oh ini diskusi. Ya. Bagian kelompok tugas seadil mungkin, maksudnya gimana? Adil itu yang digunakan sampean. Dari Jawa Pak. Oh belum tentu. Kalau saya keduduk ya. Silakan milih sendiri. Tapi kalau milih sendiri kan enggak. Milih sendiri enak kok. Ketemu gak enak. Kalau misalkan Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sudah tahu. aku kan minta kan bermaksud adil, tidak subjektif. Pada saat kalau ketemu seperti itu boleh disampaikan ke gurunya. Ya, boleh ke gurunya dulu. Pak, ini satu kelompok, semua itu rumahnya jauh. Untuk berdiskusi itu nanti kesulitan, misalnya ya. Gimana Pak? Oke, silakan tukar. Bukan tukaran loh ya. Silakan tukar. Seperti ya. Nanti seperti itu ya. Guru jadi ketua kelas. Tidak boleh tulisan. Konsekuensinya menuliskan semua pekerjaan yang sudah didiskusikan. Oh saya. Diskusikan. Apa itu dong? Terus ya, ini kalau ada yang aktif, konsekuensinya menulis pekerjaan diskusi itu. Ya. Setiap anggota harus ikut berdiskusi dan berpendapat. Nanti ketahuan, misalnya gini, kalau dalam diskusi ada yang diantok, terus oleh anggota yang lain dalam satu kelompok itu silakan ditegur. Ayo usul, aku podo usulku, apa ya pun gimana? Aku mau gimana tak apa ya? Kalau aku kan sudah diusulkan, aku mau usul gimana? Kalau saya setuju ya saya setuju dengan itu, betul. Ya, cuma ada tambahan misalkan saya kurang setuju dengan itu, kan boleh juga ya. Tapi tahu alasannya apa? Oke? Kalau ada, dia kok. Dicekik. Ditolak dari kelompok. Kalau saya usul, silakan dilaporkan ke gurunya. Ada teman yang ini menang terus, ditonton usul gak usah belas. Ditakoni guru, takoni gak perlu, ya. Dilaporkan aja ya. Lapor. Kan. Tapi tidak yang ini.
harus mengusulkan oke yang sudah tidak boleh gaduh sudah tidak boleh egois gosong ini. harus selalu mendengar teman-teman ini yang benar ini kalau ada dalam presentasi kalau ada gimana? Kalau pada saat presentasi dalam satu kelompok bukan kalau dari 4 itu yang tadi ayo sampai itu nggak mau sampai aku selesai misalnya berarti di awal sudah ditentukan pembagian tugasnya oke ya sudah ada pembagian tugas ada pembagian tugas pada masing-masing kelompok oke kerapian baju dikeluarkan baju masuk buinte masukkan lagi dan push up 10 kali tuh kan dulu disuruh pakai kaos kaki kalau tidak punya harus beli Pemaksaan. kalau hari itu nggak bisa beli dulu kalau hari itu konsekuensinya hanya beli gitu kok Ya. jadi ini berarti konsekuensinya sama dengan nomor 1 aja pada pertemuan berikutnya harus pakai pada saat itu push up oke push up setuju push up tidak memakai sabun sama ya tidak memakai sepatu sama harus 10 kali push up tidak memakai sepatu diambil yang dijual sepatu diambil kedua dibelikan alhamdulillah dikembalikan waktu pulang gitu ya ya untuk pulang baju dikeluarkan sama tadi tidak memakai dasi lagu 3 stanza Siapa tanpa teks kok. nggak usah tanpa teks ayo pakai teks nggak apa-apa oh iya Indonesia apa kok lagi nanti coba penting Indonesia penyanyi lagu daerah tidak memakai sabun bersama tidak sesuai jadwal lari lapangan 3 kali ini juga ada berapa kali Kalau
sesuai dengan aturan. Dibelikan. Jangan dong. Gak apa-apa deh. Untuk tunjukkannya, untuk yang lain boleh. Di sini aja lah, yang lain jangan. Gak apa-apa deh. Kamu gini ya, kalau saya kan kalau yang lain dia bikin siapa? Iya. Nggak tahu. Nanti ya, hubungannya kan bisa. Khusus pelajar, khusus kesusunan sudah harus sama kayak itu. Ketertiban tadi termasuk sampah kurang ini. Kebersihan kelas ini.
nggak bisa. Istirahat jam 12. Kurang 10 menit. Ya, boleh silakan. Ya. Sore ke masjid. Kalau ke kantin jangan dulu. Kalau ke masjid boleh. Saya siap ya. Namamu Wildan. Iya. Tahu kenapa dipanggil ke sini? Saya terlambat. Karena saya terlambat. Terlambat. Iya. Sehingga HP-nya disita ya. Iya. Tahu terlambat. Tahu. Kenapa? Karena saya menunggu teman saya yang lama, Pak. Itu apa ini? Oh, boncengan. Boncengan, ya. Terus sampai nunggu temanmu. Iya. Rumahnya jauh. Enggak, Pak. Ya sebelahan. Tetangga. Iya. Dari rumah ke sini berapa dulu? 2 kilo. 2 kilo saja. 2 kilo saja. Tapi terlambat. Itu terlambat. Terlambat berapa menit? 5 menit. 5 menit. Iya. Harusnya masuk jam Jam 7 pas. 7 pas sampai hadir jam Jam 7 lebih 5 menit. lebih 5 menit. Iya. Itu pun masuk di gerbang. Iya, Pak. Padahal seharusnya Kita masuk. sudah masuk di kelas. Karena di kelas akan ada doa bersama dan nyanyikan lagu Indonesia. iya. Jadi sampai telat. Iya. Benar apa enggak? Salah. Salah. Jadi betul. Kalau terlambat itu memang dan itu menyalahi Peraturan. jadi kesepakatannya di sekolah ini dalam bentuk peraturan itu masuknya maksimal jam 7.00 itu sudah harus di kelas. Iya. Karena akan ada doa bersama dan Iya. menyanyikan lagu Indonesia. Oke, tidak. Saya di sini tidak ingin mencari-cari kesalahanmu. Ya, itu sudah terjadi. Dan juga banyak teman-temannya yang hadirnya lebih telat dari kamu, betul ya? Iya, betul. Bahkan lebih sering. Iya. Kamu berapa kali? 1 kali. Hanya 1 kali, kan hanya 1 kali ini. Iya. Ya. Dan kebetulan memang ada guru tiket yang Yang iya menyergap diri. Tetapi walaupun seperti itu kan tetap salah, betul ya? Iya, betul. Nah, kedepannya ya sekali lagi saya nggak ingin mencari kesalahan-kesalahanmu. Kedepannya yang terpenting adalah solusimu. Ya. Iya. Solusinya agar Wildan berusaha tidak terlambat lagi, apalagi rumahnya dekat. Kalaupun ada temannya yang berboncengan seperti itu, Iya. ya caranya Disusul. disusul atau lebih awal, betul hadirnya harus lebih awal supaya nanti tidak terlambat. Nah, sebagai bentuk konsekuensinya karena Wildan melakukan kesalahan, kira-kira apa yang dilakukan untuk menebus kesalahan Ya, habis saya diambil. itu? Iya. Jadi ini tadi yang ngambil siapa? Pak Soleh. Pak Soleh. Jadi nanti ini saya kembalikan, Iya. Anda minta maaf ke Pak Soleh. Iya, Pak. Betul ya? Iya. Nah, terus ke depannya nanti Wildan Saya tidak mengulangi lagi, Pak. berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Karena itu Merugikan. merugikan dan merugikan sekolah juga. Iya. Banyak yang dirugikan. Iya. Ya, apalagi kalau pas telat itu masuk ke kelas, ya kan? Iya. Nanti mengganggu pelajaran. Iya. Itu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti Wildan jadi orang yang sukses. Ini. Jadi apa tuh? Ini jadi arsitek, Pak. Arsitek. Iya. Mana arsitek? Arsitek itu harus punya disiplin yang tinggi. Iya. Nah, salah satu belajar supaya berdisiplin tinggi, salah satunya adalah datang
tidak terlambat. Itu sebagai bentuk pembiasaan baik dalam hal kaitannya disiplin hadir di sekolah. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, sukses ke depannya kita. Terima kasih yang saya kembalikan. Silakan kembali ke kelas. Makasih, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih. Gabungkan kreasi kasus pelindungnya 16 iya tinggal ketangis-tangis ya cinta bareng cinta kan gak nangis dari ini ya biar ada jadi untuk pekerjaan yang kali ini bagaimana Bapak Ibu saya itu kemarin diinisiatif kalau mengerjakan workshop itu kayaknya nggak nampak gitu kalau mengerjakan kurang mikir loh Pak Belum di fotokopi hanya ini aja untuk yang 1-2 ya. Lihat sekitarmu. lihat sekitar Oh, satu dok. sama ini Pak ini Yang mana? nulis Nulis gambar terus tidak apa-apa. nulis kabeh kakoko dari konsumsi Kelompok. saya jangan ngomong konsumsi Ya tidak apa-apa. Kan cuma tabelnya ya. ini tadi saya teman-teman masuk ke kelas cuma berapa Untuk semua anak, untuk semua kelompok. Yang individu. ya menuliskan untuk yang satu Pak. Iya, kalau fotokopi per kelompoknya tetap. Berarti semua ya. Semua kemudian. Jadi ada sekitar 40 fotokopi kalau memang di kelas itu ada 40. Iya. Jadi kelompok 6 ya, rata-rata 6. Kan 5. 5 ya. Ada 6 ada Kenapa 5? 36. Ya, apa kan? 6 kali 8. Sudah? Cukup ya? Ya, kita masuk kelas kalau sudah cukup. Kabar, kabar lagi Pak. Sebelum memulai aktivitas tenang. Senam. Senam ini nek gorong pernah satu kali di luar. Iya. Di dalam itu sih rada. Kapan aja Pak? Itu loh wis Pak wis siap jualan kayak kapan. Untuk menyesuaikan karo itu apa? Kan jam 1-2 ada pelajaran. Aku kan untuk miliar kelas 10 kan. Wah, hari Jumatan. Senamnya mari Jumatan. Kapan? Kayak gendeng Pak. Sama nililangan. Sampai ke siapa lah? Bisa? Cukup ya? Ya nanti disarankan. Ya. Jangan lupa Untuk senam ini kan supaya tambah lama. Gampang lah guys. Oh, tambah lama. beres itu. Dari senang ibu hijau. tambah cepat gitu, tambah suwe. Nulis kok ini setengah jam. Betul ya Bapak kemarin tuh ada super cepat. Anak sampai ngejen manter kan. Ojo ada Coba tuh kemarin ya, kan dari tulis sekarang 10 momen yang ini lari guru ya, tak perlu Jumatan. Tapi ya, anak mentasi. Karena kalau kan Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. oh yang dari fotokopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Edi Haryanto, calon guru penggerak angkatan ke-6 untuk sedikit memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita, terutama di tempat sekolah kita mengajar. Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Konsep budaya positif sebenarnya
semuanya didasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengembangkan karakter murid. Budaya positif diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menjamin murid-murid belajar dengan aman, nyaman, sehingga mampu meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh apa itu budaya positif, sedikit kalimat pendek dari seorang Ki Hajar Dewantara, marilah kita renungkan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, kalimat pendek ini ada beberapa poin penting, terutama self-disiplin, yaitu disiplin yang lahir dari diri mereka atau murid kita sendiri, atau diri kita sendiri. Kemudian ada yang kedua, jika kita tidak mampu, murid kita tidak mampu, maka guru atau pengusaha lain wajib mendisiplinkan kita, wajib mendisiplinkan murid kita. Tetapi ingat, poin penting yang terakhir, seluruhnya harus dalam suasana yang merdeka. Artinya tetap tidak ada paksaan, tidak ada penindasan, tidak ada penekanan. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal beberapa lembaga atau instansi, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan terkait dengan restitusi, kemudian apa itu restitusi, kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 2 yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga. Bapak Ibu semua, baiklah kita bahas yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin diri yang lahir dari seseorang adalah untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang membawa pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia bisa tercapai. Intinya disiplin diri ini bahwa harus lahir dari motivasi secara intrinsik pada diri seseorang. Apabila disiplin ini sudah lahir, maka untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai tujuan yang mulia, maka dengan mudahnya akan bisa terlaksana. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang lahir dan disepakati secara bersama-sama, terlepas dari backgroundnya apa, agama, ras, bangsa, bahasa, apapun itu. Yang penting nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai bajik, nilai-nilai baik yang disepakati secara bersama. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif dengan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa
setiap perbuatan pasti mempunyai tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa, apapun yang dilakukan oleh setiap individu pasti punya tujuan. Terlepas apakah tujuannya baik ataukah buruk. Kemudian Daniel Grossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan lahir, terbangun. Sehingga motivasi dari dalam itu berguna untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang. Ada beberapa instansi yang merilis beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, yang sudah sangat kita kenal, yaitu tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, memiliki wawasan berkebinekaan global, bergotong royong, dan jiwa yang kreatif. Kemudian IBO Primary Year Program untuk sikap murid, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi 9 pilar karakter oleh Indonesian Heritage Foundation, bahwa yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan masih banyak lah. Bapak Ibu semua, baiklah kita bahas yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin diri yang lahir dari seseorang adalah untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang membawa pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia bisa tercapai. Intinya disiplin diri ini bahwa harus lahir dari motivasi secara intrinsik pada diri seseorang. Apabila disiplin ini sudah lahir, maka untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai tujuan yang mulia, maka dengan mudahnya akan bisa terlaksana. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang lahir dan disepakati secara bersama-sama, terlepas dari backgroundnya apa, agama, ras, bangsa, bahasa, apapun itu. Yang penting, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai bajik, nilai-nilai baik yang disepakati secara bersama. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif dengan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti mempunyai tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa, apapun yang dilakukan oleh setiap individu pasti punya tujuan. Terlepas apakah tujuannya baik ataukah buruk. Kemudian Daniel Grossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan lahir, terbangun. Sehingga motivasi dari dalam itu berguna untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang. Ada beberapa instansi yang merilis beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama,
yang sudah sangat kita kenal, yaitu tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, memiliki wawasan berkebinekaan global, bergotong royong, dan jiwa yang kreatif. Kemudian IBO Primary Year Program untuk sikap murid, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi 9 pilar karakter oleh Indonesian Heritage Foundation, bahwa yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan masih banyak lagi. Bapak Ibu semua, baiklah kita bahas yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin diri yang lahir dari seseorang adalah untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang membawa pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia bisa tercapai. Intinya disiplin diri ini bahwa harus lahir dari motivasi secara intrinsik pada diri seseorang. Apabila disiplin ini sudah lahir, maka untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai tujuan yang mulia, maka dengan mudahnya akan bisa terlaksana. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang lahir dan disepakati secara bersama-sama, terlepas dari backgroundnya apa, agama, ras, bangsa, bahasa, apapun itu. Yang penting, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai bajik, nilai-nilai baik yang disepakati secara bersama. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif dengan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti mempunyai tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa, apapun yang dilakukan oleh setiap individu pasti punya tujuan. Terlepas apakah tujuannya baik ataukah buruk. Kemudian Diana Grossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan lahir, terbangun, sehingga motivasi dari dalam itu berguna untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang. Ada beberapa instansi yang merilis beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, yang sudah sangat kita kenal, yaitu tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, memiliki wawasan berkebinekaan global, bergotong royong, dan jiwa yang kreatif. Kemudian IBO Primary Year Program untuk sikap murid, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi 9 pilar karakter oleh Indonesian Heritage Foundation,
bahwa yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Edi Haryanto, calon guru penggerak angkatan ke-6, untuk sedikit memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita, terutama di tempat sekolah kita mengajar. Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Konsep budaya positif sebenarnya didasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengembangkan karakter murid. Budaya positif diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menjamin murid-murid belajar dengan aman, nyaman, sehingga mampu meraih keselamatan dan kebahagiaannya. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh apa itu budaya positif, sedikit kalimat pendek dari seorang Ki Hajar Dewantara, marilah kita renungkan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, kalimat pendek ini ada beberapa poin penting, terutama self-disiplin, yaitu disiplin yang lahir dari diri mereka atau murid kita sendiri, atau diri kita sendiri. Kemudian ada yang kedua, jika kita tidak mampu, murid kita tidak mampu, maka guru atau pengusaha lain wajib mendisiplinkan kita, wajib mendisiplinkan murid kita. Tetapi ingat, poin penting yang terakhir, seluruhnya harus dalam suasana yang merdeka. Artinya tetap tidak ada paksaan, tidak ada penindasan, tidak ada penekanan. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal beberapa lembaga atau instansi, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan terkait dengan restitusi, kemudian apa itu restitusi, kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 2 yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Edi Haryanto, calon guru penggerak angkatan ke-6, untuk sedikit memaparkan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita, terutama di tempat sekolah kita mengajar. Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Konsep budaya positif sebenarnya didasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengembangkan karakter murid. Budaya positif diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menjamin murid-murid belajar dengan aman, nyaman, sehingga
mampu meraih keselamatan dan kebahagiaannya. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh apa itu budaya positif, sedikit kalimat pendek dari seorang Ki Hajar Dewantara, marilah kita renungkan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu sekalian, kalimat pendek ini ada beberapa poin penting, terutama self-disiplin, yaitu disiplin yang lahir dari diri mereka atau murid kita sendiri, atau diri kita sendiri. Kemudian ada yang kedua, jika kita tidak mampu, murid kita tidak mampu, maka guru atau pengusaha lain wajib mendisiplinkan kita, wajib mendisiplinkan murid kita. Tetapi ingat, poin penting yang terakhir, seluruhnya harus dalam suasana yang merdeka. Artinya tetap tidak ada paksaan, tidak ada penindasan, tidak ada penekanan. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal beberapa lembaga atau instansi, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan terkait dengan restitusi, kemudian apa itu restitusi, kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 2 yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol, dan diakhiri dengan segitiga. Dari paparan disiplin positif dan nilai-nilai universal, pertanyaan penting, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan itu karena dorongan dari lingkungan atau ada dari dorongan yang lain? Coba mari kita pikirkan. Kita makan, siapa yang mendorong kita makan? Untuk apa kita makan? Maka itulah bentuk motivasi diri yang lahir karena suatu tujuan. Bapak Ibu semua, inilah 3 motivasi perilaku oleh manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak itu yang melakukan sesuatu itu karena tujuannya agar tidak dihukum, mengerjakan PR agar tidak dihukum, mengerjakan tugas agar tidak dihukum, mengikuti upacara agar tidak dihukum. Atau yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti mungkin kita punya anak, disuruh belajar nggak mau, tiba-tiba kita memberi uang, maka lahir dari dalam diri anak kita, mereka pasti berpikir, kalau saya melakukan sesuatu yang baik, saya akan diberi uang, diberi penghargaan. Tetapi yang terpenting adalah bentuk motivasi yang ketiga, yaitu orang-orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki dan percayai. Disinilah motivasi diri yang dimiliki oleh seseorang untuk mendisiplinkan dirinya, disiplin positif, sehingga perilakunya adalah motivasi bersifat internal, bukan eksternal, tidak ingin menghindari hukuman, juga bukan untuk